Jadi gini, waktu saya lulus S1 di bidang IT, saya dapat tawaran jadi penterjemah di sebuah consulting firm. Tidak ada hubungannya dengan IT, tapi gajinya lebih tinggi daripada entry level programmer. Jadi saya ambil. Dari consulting firm menjadi konsultan, menjadi trainer, sampai sekarang saya tidak pernah bekerja di bidang IT. Dan itu 13 tahun yang lalu. Yang menarik adalah sampai sekarang orang masih suka bertanya, kok S1 kamu nggak nyambung dengan kerjaan? Nah, dalam obrolan sehari-hari, kadang kan kita tidak yakin apakah orang yang bertanya itu bertanya atau menuduh. Jadi bingung apakah saya harus cerita atau harus membela diri ya? Dan ini kan hal yang sudah lama sekali. Kalau bertanya tentang karir, pasti ujungnya ditanya, kenapa dulu pilihnya jurusan itu? Ada nggak sih hal lain yang kita putuskan di usia 17 tahun yang masih dipertanyakan 17 tahun kemudian? Tapi memang sih, itu keputusan besar. Seandainya saya taat pada jurusan, maka perjalanan hidup ini akan lumayan berbeda. Bahkan saya akan menjadi orang yang berbeda, seorang Tika yang lain. Seperti apa Tika yang itu ya? Itu baru satu keputusan. Ada banyak sekali kemungkinan versi diri saya yang terbawa di dalam kesadaran sekarang. Ada the real me yang lagi bicara di sini, tapi juga di balik suara ini ada berbagai pengandaian dari diri saya yang tidak pernah terjadi, tapi hampir. It's my almost self. Di 2020, usia saya 35. Dan kayaknya saya belum siap berumur 35. Ada suara-suara yang mengatakan, mestinya. Saya tidak kekurangan, tapi rasanya kok kurang. Rasanya di umur segini harusnya punya lebih banyak hal, lebih banyak pengalaman hidup, lebih bijaksana, lebih punya keberanian, punya cerita hidup, ketenangan diri daripada yang saya punya. Dan suara-suara itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Ini semakin membuat merasa defisit, karena kukira di usia segini kita sudah bisa baik pada diri sendiri. Ternyata masih aja ada peperangan. Saya belum bisa mengatakan pada diri sendiri, you are enough. Itulah satu yang sepertinya cukup banyak dimiliki. What if all the possible lives that we did not get to live? Mengatakan I am enough seharusnya termasuk rela menerima sekaligus sedikit melepaskan semua kemungkinan diri saya yang tidak terjadi. Kita tidak perlu terbenam di dalam khayalan, tapi perlu mengingat momen milestone yang membawa kita ke saat ini. Saya tidak menyangka bahwa karir saya bisa terbentuk dari keputusan memilih kerja yang gajinya lebih besar, tapi itu milestone yang harus saya terima. Seperti kata Steve Jobs, you can only connect the dots looking back. Menyadari milestone seperti itu bisa memperkaya diri. Itu membuat kita lebih aware, lebih mindful, bahwa kita telah menjalani belokan-belokan hidup secara sadar. Dan memang, ada yang hasil keputusan kita, ada juga yang diputuskan orang lain. That's okay. The question is, how did you get here? Karena dirimu saat ini adalah mahakarya. Semua ini terjadi untuk menciptakan dirimu. Saya Tika Anindya, dan ini adalah Week Ties. Saya punya belasan milestone dan kebetulan yang membentuk diri saya saat ini. Adakah momen hidup yang jika tidak terjadi, maka perjalanan kalian akan sangat berbeda dari sekarang?